berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Silahkan duduk Bapak Ibu. Wow, yang datang agak sedikit nih ya hari ini. Wah, minggu-minggu terakhir. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Itu baru mantap. Mungkin gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema yang diberikan oleh gereja kita, gereja sinode kita ya. Minggu ini tentang keselamatan Pak ya. Keselamatan. Ini malam ini saya akan bawakan tentang keselamatan yang kekal. Temanya. Nanti hari Minggu Bapak Ibu. Nanti Bapak Gembala kita akan memperdalam tentang keselamatan yang kekal. Minggu lalu Anita sudah membuka sedikit khotbah saya. Jumat lalu ya. Hari Minggu kemarin. Kok Kenny juga sudah membuka. Memperjelas lagi tentang khotbah saya malam hari ini. Malam hari ini saya rindu Bapak Ibu lebih jelas lagi. Amin. Lebih jelas lagi tentang keselamatan. Siapa Yesus sebenarnya dalam hidup kita. Dan hari Minggu saya berharap Bapak Ibu kita semua di tempat ini sudah mengerti siapa Yesus yang kita sembah. Amin. Siapa Yesus? Halo, siapa Yesus bagi kita Bapak Ibu? Siapa? Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Juru Selamat aja repot Bapak Ibu. Iya kan nanti Juru Selamat. Ya, nanti kita belum selamat karena masih Juru. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi siapa? Saya. Bapak Ibu kita semua. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya khotbah nggak terlalu lama Bapak Ibu malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mau tanya saat ini juga. Karena tema tentang keselamatan Bapak Ibu adalah ini inti dari iman Kristen kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita semakin kuat dan mantap dalam mengikut Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua di tempat ini bisa menginjili. Katakan amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di antara kita malam hari ini yang sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Sekali lagi Bapak Ibu ya. Siapa di antara kita yang hadir malam hari ini sudah yakin dan percaya bahwa kita semua sudah menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus? Angkat tangannya. Iya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Berarti Pak, Bapak nggak repot-repot lagi Pak. Berarti ini jiwa-jiwa baru akan ada di tahun ini. Amin. Iya, artinya apa? Saya, Bapak Ibu yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Siapa di keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan? Ada beberapa orang belum percaya. Ayo. Udah percaya semua? Puji Tuhan. Masa iya sih? Iya, Tante lucu belum ya? Masih ada ya? Puji Tuhan. Di keluarga saya Bapak Ibu, masih ada. Keluarga saya dari kecil, gitu, udah Kristen. Tapi belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Hanya beberapa keluarga di keluarga kami yang sudah yakin dan percaya bahwa dia sudah selamat. Kok bisa Pak Jata? Bisa. Gereja tidak menyelamatkan. Katakan amin. Bapak Ibu rajin ke gereja itu bukan untuk menyelamatkan. Tapi tempat kita bersekutu, beribadah, memuji Tuhan, bersekutu bersama teman-teman kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu gereja ini Bapak Ibu. Sebagai wadah kita untuk mempersembahkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama tentang doktrin atau pengajaran tentang keselamatan yang kekal.
Saudara, seperti saya bilang tadi, ini adalah inti pengajaran iman Kristen kita. Kalau kita nggak tahu dasar ini Bapak Ibu, ke neraka kita semua. Pasti kita akan pindah gereja. Karena apa Bapak Ibu? Tidak mengerti inti pengajaran doktrin atau tentang kekristenan yang benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah benar-benar harus kita ketahui bersama, supaya hidup kita semakin kuat dan teguh di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau saya ngajar baptisan, saya pastikan Bapak Ibu, setiap orang yang saya layani baptisan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Tidak akan selepas Bapak Ibu. Pertama kali ketemu dengan saya tanya, Pak, Bu, sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah. Sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Maksudnya apa Pak Jata? Nah loh, kan gitu kan? Katanya sudah percaya Yesus. Begitu tanya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia? Maksudnya apa Pak? Nanti kita belajar. Amin Bapak Ibu. Siapkan setiap hati kita malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Ini adalah inti pengajaran iman Kristen kita. Yohanes 3:16. Hafal Bapak Ibu? Siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Wah, Pak Engkiat hafal loh dia. Saya hebat tuh, Pak. Coba Pak Engkiat, 3 ya. Ayo Pak. Ya, 3 ya. Kok aku jangan gangguin. Ayo Pak Engkiat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk kita bersama-sama 3 iya. Karena begitu besar sehingga tidak melainkan itulah saya. Bilang, itulah saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan setiap orang yang datang beribadah ke gereja. Enggak. Yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Iya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua manusia di dunia ini pasti merindukan masuk ke dalam sorga. Katakan amin. Betul ya Bapak Ibu ya? Semua yang hidup di dunia ini pasti menginginkan dia satu hari kelak, seketika tidak ada di dunia ini, dia ada bersama Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu, dengan segala macam cara dilakukan manusia, supaya dapat masuk ke dalam surga, bisa bertemu dengan Bapa di surga, bisa bertemu dengan Allah di surga, dengan berbuat baik, melakukan kegiatan agama, bertapa di tempat sepi. Betul ya Bapak Ibu ya? Lihat tuh, ada agama tertentu Bapak Ibu, bertapa di tempat sepi dia, wah sampai supaya dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ada yang dengan berkorban Bapak Ibu. Ada juga dengan belajar filsafat. Dulu saya Bapak Ibu waktu kuliah, saya 2 tahun belajar filsafat Bapak Ibu. Bisa semua saya kotak-katik apapun omongan orang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Artinya kebenaran itu bisa jadi salah Bapak Ibu, karena pakai ini. Pakai otaknya, pikirannya, logikanya. Tuhan kalau nggak dia nyata dalam hidupnya, tidak ada Tuhan. Tapi dia hidup. Artinya Bapak Ibu, orang belajar filsafat dengan teknologi modern supaya bisa bertemu, supaya bisa masuk surga Bapak Ibu. Saudara tahu nggak hari-hari terakhir ini? Ada satu negara yang membuat teknologi modern supaya mereka bisa ke surga. Benar, udah dekat bulan Bapak Ibu. Bahkan mereka udah masuk ke bulan. Mereka bilang ada salah satu di luar angkasa sana yang mirip dengan bumi yang bisa di tempat tinggali oleh manusia. Tapi persoalannya Bapak Ibu, belum ada orang yang mau ke sana. Nah, ini semua belajar mereka Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Semua usaha yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dengan caranya sendiri untuk mencapai surga, semuanya
sia-sia, semuanya gagal total. Amin Bapak Ibu. Semuanya gagal dan tidak ada yang dapat membawa manusia itu masuk ke dalam sorga. Karena semua manusia di dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, siapa malam hari ini yang hadir tempat ini kira-kira yang tidak berdosa? Coba angkat tangannya yang nggak berdosa. Kok amin ya? Aduh, kok amin jangan bercanda dong. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya semua manusia membutuhkan juru selamat, penyelamat untuk hidupnya, supaya manusia itu dapat kembali terhubung dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Roma 3 ayat 23. Ada yang hafal? Ayo, 3, ya. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat saudara, dosa telah memisahkan manusia dengan Allah karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dosa tidak bisa bersentuhan dengan Allah kita Bapak Ibu. Makanya Roma 6 ayat 23 berkata apa? Roma 6 ayat 23. 3, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus. Lihat saudara, akibat dosa adalah maut, kematian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, api neraka menjadi bagian semua orang yang telah jatuh dalam dosa. Dan dosa harus diselesaikan di hadapan Allah. Katakan amin. Karena dosa Bapak Ibu adalah masalah yang serius di hadapan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa-dosanya. Katakan amin. Yesus Allah utus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa di dunia ini. Termasuk saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita semua yang berdosa. Yohanes 3, 17, 18 berkata apa? Yuk. 3, iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Siapa dia? Yesus Kristus. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, api neraka menjadi bagiannya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Tapi bagian kita yang sudah percaya kepada Yesus, sorga menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Tepuk kiri kananmu. Sorga bagian lu tahu, bilang. Iya, bilang dulu. Kakak Jo, bilang sama tante lucu. Sorga tante bagianmu, bilang. Dia jangan sampai bengong begini nanti. Ini Pak Jato ngomong apa sih, gitu-gitu. Tenang tante, nanti tante juga akan tahu. Iya, lihat Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai penyelamat. Apa Bapak Ibu? Penyelamat manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib itu sempurna bagi kita semua. Katakan amin. Sempurna pengorbanan Yesus bagi kita untuk menyelamatkan dan menembus dosa kita yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan, sekali lagi 3, iya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam
Allah. Kita menjadi orang yang benar. Tadinya kita tidak benar. Sekarang setelah kita diselamatkan oleh Yesus, saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Katakan amin. Siapa yang dibenarkan saat ini Bapak Ibu? Saya dan saudara setelah kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan apa? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa siapa? Seluruh dunia. Artinya Bapak Ibu, hitam atau putih, semuanya pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Ya kok Akong ya? Hitam atau putih kok diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kok Aming diselamatkan Tuhan kok. Iya, istri saya juga. Kan mirip tuh kulitnya. Hitam manis. Ya. Oke kok Aming. Puji Tuhan, malam hari ini kok Aming datang. Jadi ada candaan saya. Puji Tuhan. Iya, jadi Bapak Ibu, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, keselamatan dan sorga menjadi milik kita sampai kapan? Selama-lamanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorga menjadi milik saya dan saudara untuk selama-lamanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan takut dalam menghadapi kehidupan ini. Karena hidup kita semua, hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Tinggal kita menunggu giliran aja kok Bapak Ibu. Sudah tenang saja. Kita tahu kok tempat kita di mana. Amin. Kita tahu tempat kita di mana. Yaitu sorga. Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan. Makanya Yohanes 3:18 berkata apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab dari kata 3, sebab ia ya. 3 ia. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, neraka menjadi bagian hidupnya. Amin. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, sorga menjadi milik kita bersama-sama. Katakan amin. Lihat saudara, inilah jalan keluar yang diberikan Allah kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dengan mengorbankan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dosa semua umat manusia yang berdosa di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi saudara, melalui kematian Yesus Kristus kayu salib, hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita menjadi terhubung kembali dengan Allah. Dosa memisahkan kita, tapi kematian Yesus Kristus kayu salib memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Katakan amin. Makanya ada lagu terhubung itu, ku terhubung denganmu. Itu bagus Bapak Ibu. Kalau kita hayati lagu itu, bagus sekali. Artinya apa? Yesus Kristus yang membuat hidup kita terhubung kembali dengan Allah. Amin. Dosa yang memisahkan kita, Yesus Kristus telah membayar dosa kita melalui apa? Pengorbanan darahnya yang kudus dan nyawanya yang luar biasa itu. Demi apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan saya, kita semua yang ada di tempat ini. Saudara, kata keselamatan di sini bukan hanya keselamatan untuk hidup kita saja. Namun Bapak Ibu, kata keselamatan di sini yang telah kita miliki itu berhubungan juga dengan apa? Perlindungan Allah atas hidup kita. Penyertaan Allah atas hidup kita. Kesehatan atas hidup kita. Berkat Allah atas hidup kita. Dan pertolongan Allah atas hidup kita. Dan keselamatan juga berbicara damai sejahtera dari Allah bagi hidup kita semua. Amin. Coba Bapak Ibu, kalau belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wah, hidupnya pasti kacau. Tapi setelah percaya ada damai sejahtera gitu ya. Enak gitu ya. Yang tadinya mukanya serem, begitu percaya Tuhan Yesus berubah menjadi wow. Kulihat di wajahmu siapa? Kemuliaan.
Ya, itu lagu Kukasih itu. Artinya apa? Kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Allah. Bukan kulihat di wajahmu muka setan. Enggak Bapak Ibu, ya kan? Tapi wajah kita kembali berbeda. Hidup yang baru dengan hidup yang belum diperbarui oleh Tuhan, wajahnya pasti berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu sebelum lahir baru, dulu, foto zaman dulu sebelum lahir baru dengan foto sekarang. Ayo gantengan mana? Cantikan mana? Pasti yang sekarang. Dulu mukanya cembetut, waduh kayak pepaya bonyok gitu ya. Sekarang begitu udah lahir baru, senyumnya mantap, ya kan? Dilihat orang juga, wow, Kristen ya? Pasti dia tahu gitu. Saya Bapak Ibu berapa kali di mall jalan-jalan, dulu sebelum saya sakit. Sekarang kan nggak pernah ke mall lagi saya. Dulu begitu saya ke mall, kalau saya belanja Bapak Ibu, tawar-tawar pakaian gitu ya, di Matahari. Saya bilang gini, Pak, Kristen ya? Emang kenapa? Enggak Pak. Saya lihat dari wajahnya beda gitu-gitu. Wow. Wajah kita ada cahaya kemuliaan Allah, kemuliaan Raja. Bapa kita di sorga, ada Roh Kudus dalam diri kita yang memancarkan apa? Sinar kemuliaan Raja. Bersyukur Bapak Ibu, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingatkan, kalau marahan di rumah, jangan bilang, dasar muka lu jelek lu. Gitu. Jangan. Bapak Ibu lagi menghina penciptamu. Lagi menghina Yesus. Amin. Ya, ayo ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau marahan jangan bilang gitu ya. Ya kok ya. Jangan ada cilitannya. Kamu baik sekali. Bilang gitu aja udah. Saya kok marahan sama istri saya. Nggak pernah gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tanya deh. Nggak usah tanya saya sama istri saya deh. Tanya anak-anak saya Bapak Ibu. Dulu ada pernah di Bandung, Bu Mariam. Ada tanya begini. Hei, papa lu, bukan di Bandung Bu, Jakarta. Waktu saya masih jadi gembala. Ada yang tanya gini sama jemaat, sama sama Jojo, nggak salah. Jojo waktu masih dia sendiri tuh, masih anak pertama. Ada yang nanya jemaat gini. Hei, Jo, papamu kok di rumah sama mamamu suka berantem nggak? Dia bilang begini, enggak tuh, suka bercanda tuh, aneh orang tuh dua, gitu-gitu. Tahu Bapak Ibu, bukan saya membanggakan diri enggak Bapak Ibu. Tapi bagi saya, ya sudahlah masalah kecil, hilangin ya kan. Saya dulu Bapak Ibu kalau pulang ke Bandung, ini cerita dikit Bapak Ibu. Kalau istri saya tanya, telepon saya di travel, Bang, mau makan apa? Apa aja yang ada deh. Istri saya udah tahu Bapak Ibu. Pasti dia beli capcay. Capcay paling senang saya Bapak Ibu. Ada kuahnya, ada sayurnya banyak. Udah itu aja cukup. Bang, adanya cuma capcay. Udah mantep lah. Bang, nanti campur Indomie ya. Udah, sikat aja gitu. Nggak pusing Bapak Ibu. Mau dikasih apa? Ayo. Minum apa Bang? Udah yang ada aja. Ayo Bapak Ibu. Jangan jadi pria-pria yang suka menyusahkan istri-istri. Halo? Pria-pria. Jangan dong. Iya kan kasihan tuh. Coba. Ya kau nampu ya. Kalau kita di rumah kau nampu. Jadi istri terbaliklah kita balikkan gitu. Istri pergi keluar. Suami-suami di rumah. Coba kok Akong jalan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Di rumah aja, itu kalau diukur jalan, berapa kilo kok? Benar gak cerita? Iya kan? Makanya ibu-ibu kalau udah pulang ke rumah kita, contoh, aduh capek. Kita bilang gini, lu capek apa sih? Capek tahu, jalan sana ke sana kemari, nyapu, nyuci piring, ngepel lagi, begini. Oh betul juga ya. Pernah Bapak Ibu waktu istri saya lagi hamil 8 bulan sampai 9 bulan, saya gantian ngepel, nyuci. Astagfirullah, saya bilang, capek juga ya, gitu. Oh, pantas, saya bilang gitu. Pantas Bapak Ibu. Makanya, ya, ayo Bapak-bapak yang sudah menikah, sayangilah istrimu. Katakan amin. Amin. Halo Bapak-bapak, jangan adi yang amin, nanti kau belum nikah. Jadi Bapak Ibu, seluruh area kehidupan kita ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang kudus. Artinya Bapak Ibu, setiap orang yang berdosa pasti ada akibatnya. Amin. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan tidak menghukum kita saat ini lagi ya. Karena Yesus sudah selesaikan semua hukumannya. Hukuman kita di atas kayu salib. Amin. Tapi Bapak Ibu, akibat dosa itu selalu ada. Makanya jangan bermain-main dengan dosa. Jangan Bapak Ibu. Selalu ada akibat dosa.
selalu ada akibatnya. Makanya Roma 6 ayat 23 berkata apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, karena kasih Allah, Allah tidak mau melihat seorang manusia pun di dunia ini yang masuk ke dalam api neraka. Makanya Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, inilah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita semuanya. Sehingga semua dosa manusia di dunia ini telah ditimpakan di atas kayu salib ke dalam tubuh Yesus Kristus. Dan di atas kayu salib, Yesus Kristus berkata apa? Sudah selesai. Artinya semua dosa kita, semua kelemahan kita, semua kebutuhan kita di dunia ini sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, pastikan malam hari ini semua kita yang hadir dalam ibadah malam puji dan doa kita tempat ini, pastikan bahwa kita semua sudah menerima keselamatan yang telah Allah sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu, jangan pulang dari tempat ini kalau Bapak Ibu belum terima keselamatan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu mau didoakan, nanti ada Ibu Maryam. Nanti ada Ibu Ike, ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain juga. Kalau Bapak-Bapak sama Pak Efri. Kalau mungkin ada, Pak tolong Pak doakan saya jatuh dalam dosa lagi. Pak Efri urusannya Bapak Ibu. Membawa Bapak Ibu ada kokain nih. Iya kan Bapak Ibu ya? Jangan sungkan Bapak Ibu. Kita bereskan kalau ada dosa, bereskan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, agar kita menerima keselamatan dari Tuhan, yaitu dengan cara percaya dalam hati kita, mengaku lewat mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa. Amin. Dan jika itu kita lakukan Bapak Ibu dengan iman percaya kita, maka keselamatan menjadi milik kita. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, kita baca 3. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita pulang dari gereja ini, sekali lagi saya ingatkan, pastikan setiap pribadi kita sudah menerima jaminan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, bagi kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, mari kita beritakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan, terutama keluarga besar kita. Saya Bapak Ibu, keluarga besar kakak saya yang pertama, yang kedua itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau yang ketiga itu GPDI di Duri Pekanbaru, ya saya yang keempat. Adik saya nomor 5 itu gereja karismatik. Yang keenam yang terakhir yang bontot, itu juga gereja GBI di Medan. Bapak Ibu, ada dua keluarga masih beban saya belum terima Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita dapat menerima keselamatan? Bertobat dari dosa, percaya kepada Injil, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama 3. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Amin.
Hanya Yesus, hanya dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan.